Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhal tullab talibat. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum bisihhati wassalamati wassaadati wal hamasa fi hadzal yawm. Fi hadhil munasabatil jamilah fa insyaallah sanabhathu 'anid dars al-awwal al-mawdu' al-bayanatus syasiyah bis-shaffil 'ashir. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab yang pertama, yaitu tentang al-bayanatus syasiyah. Ma makna bayanatus syasiyah? Coba siapa yang sudah tahu tentang makna al-bayanatus syasiyah? Ya, betul. Al-bayanatus syasiyah adalah tentang biodata diri, ya. Silakan diperhatikan. Istami'u jayidan. Pada pelajaran yang pertama, kita akan membahas dulu tentang maharatul istima'. Ya, istami' ilal mufradati wa fhamha. Ustazah akan membaca dulu, silakan anak-anak untuk mendengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madrasatu ats-tsanawiyatul islamiyah. Al-madrasatul hukumiyah. Al-madrasatul ahliyah. Bidaqatu syakhsiyah. Bayanatu syakhsiyah. Al-ismu bil kamil. Raqmut tasjil. Al-jinsu dzakar al-untha. Makanul miladi. Tarikhul miladi. Unwanun. As-sanatut dirasiyah. Ma unwanuka? Ma tarikhul yawm? Al-janubiyah. Al-wusṭa. Asy-syarqiyyah. Al-gharbiyah. Asy-syamaliyah. Taqaddama. Mutakharrijun fi. Uridu. Talibun jam'uhu tullabun. Ilmun jam'uhu ulumun. Jadidun. Qaribun min. Ba'idun an. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah mendengar dengan baik, ya? Itu adalah mufradat-mufradat yang ada di tema kita pada hari ini, yaitu tentang al-bayanatus syasiyah. Jadi anak-anak silakan mencari terjemahannya di dalam kamus, ya. Kita belajar untuk mencari maknanya. Selanjutnya, di sini juga ada materi lagi. Kalau yang pertama tadi kita sudah belajar tentang beberapa mufradat. Kalau yang ini sudah berbentuk sebuah seperti percakapan. Sa'akra'u awalan. Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Istami'u jayidan. Bismillahirrahmanirrahim. Istami' ila ma al-atiyah. Ja'a al-'amu ad-dirasi al-jadidi fadhahaba at-tullabu wat-talibatu ila al-madrasati ats-tsanawiyatil hukumiyah. Fataqaddamat ihda at-talibati ila al-amami wa tu'arifu nafsaha ila asdiqaiha.
fajara al-hiwaru at-tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah. Ana min Lamongan, Jawa Asy-Syarqiyyah. Ana mutakharrijatun fil madrasati al-mutawassitatil islamiyah Bussanul Hikmah Kembang Bau Lamongan. Makanu wa tarikhu miladi Lamongan 15 Yuliu sanata 2003 wa unwani Syari' Mantub Raya Lamongan, Jawa Asy-Syarqiyyah. Masmuka ya akhi? Ismi Ibrahim. Wa min aina anta? Ana min Mantub. Ana mutakharrijun fil madrasati al-mutawassitatil hukumiyati al-ula Mantub. Makanu wa tarikhu miladi Tuban 13 Mayu sanata 2003 wa unwani Syari' Mawar Blok Musalith Tuban, Jawa Asy-Syarqiyyah. Masmuka ya ukhti? Ismi Farida. Ana min Surabaya. Ana mutakharrijatun fil madrasati al-mutawassitatil islamiyyatil hukumiyah al-ula di Surabaya, Jawa Asy-Syarqiyyah. Makanu wa tarikhu miladi Jakarta 16 Yanair sanata 2003 wa unwani Syari' Ahmad Yani Rakmu 20 Jakarta Asy-Syarqiyyah. Masmuka ya akhi? Ismi Abdul Aziz. Ana mutakharrijun fil madrasatil mutawassitatil islamiyati al-hukumiyati al-ula bi Solo. Uridu an ata'allama al-ulum ad-diniyah wal-ulum ad-dunyawiyah fi hadhihi al-madrasati ats-tsanawiyyati al-islamiyah. Kalau tadi itu adalah contoh-contoh tentang maharatul istima'. Kalau yang sekarang ini adalah sebuah contoh tentang maharatul qira'ah al-bayanatus syakhsiyah. Di sini ada sebuah contoh tentang identitas diri, ya. Sa'aqra'u awalan istami'u jayidan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayanatus syakhsiyah. Al-bayanatus syakhsiyati li talibin. Ismuhu Muhammad Ammar Al-Nabili. Fil bitaqatil atiyah. Ta'rifu anna madrasatahu madrasatun hukumiyatun tabi'ah li wazarati syu'un diniyah. Ini bisa anak-anak perhatikan ya. Di sini ada contoh tentang bitaqatus syakhsiyah. Bitaqatus syakhsiyah itu adalah sebuah kartu identitas diri. Kalau untuk pelajar berarti bisa disebut dengan KTS seperti itu ya. Atau KTP, kartu tanda pelajar. KTS, kartu tanda santri, seperti itu. Untuk yang pertama, ini adalah contoh litalibin, yaitu untuk siswa. Untuk selanjutnya, yaitu contoh tentang litalibah. Sa'aqra'u awalan al-bayanatu syakhsiyati litalibah. Ismuha Mafaza
akmalad daniya lillah fil bitaqatil atiyah. Ta'rifu anna madrasataha madrasatun ahliyatun tabi'atun li muassasati Manba'il Ma'arif Islamiyah. Nah, di sini ada lagi contoh tentang bitaqah syakhsiyah dan thalibah. Di sini bisa anak cermati ya, di dalam kartu pelajar itu biasanya ada apa saja. Ada al-ismu bil kamil, kemudian makanu, tarikhu miladi. Itu raqmu tasjil, al-jinsu. Yang terakhir adalah tentang al-unwan, yaitu tentang alamat. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Setelah tadi berbentuk kartu identitas, kemudian di sini akan dibuat menjadi suatu bacaan. Awalan thalib ya, ini untuk laki-laki dulu, yaitu tentang Muhammad Ammar. Sa'aqra'u awalan, bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Ammar. Ana talibun min tullabis shafil ashiri minal madrasati al-thanawiyati al-islamiyati al-hukumiyah al-thalithah Jombang. Hiya madrasatu mihanin yadawiyah. Wa unwanul madrasati Syari' Marbati Raqmu 49 Jombang, Jawa Asy-Syarqiyyah. Baiti qaribun minal madrasah, lidha adhabu ilaiha kulla yawmin mashyan 'ala al-aqdami. Wa unwanul baiti Zuqaqu Tsalits Raqmu 20 Tambak Beras, Jombang, Jawa Asy-Syarqiyyah. Hadhihi hiya bitaqah syakhsiyah. Nah, di sini adalah menceritakan tentang biodatanya Muhammad Ammar. Ya, dia adalah siswa kelas 10 dari Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Tsalitsah Jombang, dari Mantiga Jombang. Disertakan juga tentang alamat sekolahnya di mana gitu ya. Di Jalan Merpati nomor 49 Jombang, Jawa Timur. Sampai pada alamatnya Muhammad Ammar itu di mana, seperti itu ya anak-anak. Jadi di dalam kartu identitas diri kemudian dibuat sebagai kalimat seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu contoh tentang thalibah ya. Di sini ada mahfazah. Sa'aqra'u awalan wa hadhihi mahfazah. Hiya thalibatun min thalibati shafil ashir minal madrasati Manba'il Ma'arif Al-Tsanawiyah Al-Islamiyah. Wal madrasatu fi Syari' Imam Bonjol Raqmu 77 Jombang. Baituha ba'idun qalilan 'anil madrasah. Mafazah abuha min Jombang wa ummuha min Tuban. Wa unwanu mafazah Syari' Asy-Syaikh Al-Hajj Abdul Wahab Hasbullah Raqmu 20 Jombang, Jawa Asy-Syarqiyyah. Hadhihi hiya bitaqatuha asy-syakhsiyah. Jadi contoh yang kedua ini adalah untuk siswi. Ismuha Mafaza Akmalat Nadia Lillah. Ya, jadi di sini ada identitas tentang Mafaza. Dimulai dari dia kelas berapa sampai alamat rumahnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang maharatul qiraah, untuk sekarang kita akan belajar tentang maharatul kalam, yaitu kemampuan kita di dalam berbicara.
Di sini itu yang saya sampaikan adalah berbentuk hiwar, yaitu percakapan. Al-hiwaru baina Amin wa Rashid wa Muhammad, yaitu percakapan antara Amin, Rashid dan Muhammad. Sa'akra'u awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subahul khair ya Rashid. Rashid. Subahun nur ya Amin. Amin. Hal ta'rifu hadha tilmid? Rashid. La, lam a'rifhu. Hal huwa tilmidun jadidun? Amin. Na'am, huwa tilmidun jadidun. Ismuhu Muhammadun. Rashid. Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Muhammad. Ahlan bika ya sadiqil aziz. Rashid. Mata ji'ta ila madrasatina? Muhammad. Ji'tu ila hadhil madrasati qabla usbu'. Amin. Ala fikra riwayati al-qira'ah. Wa hal tuhibbani al-qira'ah? Rashid dan Muhammad. Na'am. Innaha min hiwayatina al-mufaddalah. Ya, di sini ketika melakukan percakapan maka dimulai dulu dengan sebuah sapaan seperti Subahul khair, Subahun nur, seperti itu ya. Ada ahlan wa sahlan, ahlan bik, seperti itu. Nanti bisa anak-anak belajar lagi, belajar menirukan sebuah percakapan seperti yang telah saya perdengarkan tadi ya. Selamat belajar lagi untuk membaca. Setelah kita tadi sudah belajar untuk laki-laki al-hiwar ya, al-qalib. Untuk laki-laki, untuk sekarang kita akan belajar al-hiwaru baina Nabila wa Mahmuda, yaitu al-qalibah ya anak-anak ya. Itu sa'akra'u awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabila. Assalamualaikum. Mahmuda. Waalaikumsalam. Nabila. Ismi Nabila. Masmuki ya ukhti? Mahmuda. Ismi Mahmuda. Nabila. Ahlan wa sahlan ya ukhti Mahmuda. Mahmuda. Ahlan biki ya ukhti Nabila. Ana sa'idatun biliqa'iki. Nabila. Ana masruratun bima'rifatik. Mahmuda. Min aina anti qadimah? Nabila. Ana qadimatun min Padang, Sumatera al-Gharbiyah. Wa anti? Mahmuda. Ana qadimatun min Jombang, Jawa asy-Syarqiyyah. Nabila. Tasharraftu bihadha liqa. Mahmuda. Syarrafallahu miqtarak. Nabila. Ila liqa. Mahmuda. Ma'assalama. Nah, ini anak-anak ya, bisa dipraktekkan ya. Ada sebuah percakapan antara Nabila dan Mahmuda. Di sini yang pertama adalah menanyakan nama terlebih dahulu ya. Menanyakan nama. Kemudian kayak sebuah ucapan gitu ya, sampai pada sebuah perpisahan. Ila liqa ma'assalama, seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi, dipelajari terus supaya anak-anak mudah untuk memahami. Setelah kita belajar tentang maharatul istima', maharatul qiraat, dan maharatul kalam, ini kita akan
akan belajar juga tentang at-tarkib ya, aqsamul kalimat, yaitu pembagian kalimat. Kalau anak-anak sudah pernah belajar ilmu nahwu ya, insya Allah di sini kita belajar lagi lebih mudah ya. Yang pertama aqsamul kalimat al-ismu. Jadi di sini saya cantumkan dulu contoh-contohnya, kemudian nanti ada pengertiannya ya. Jadi kita akan belajar tentang contoh-contohnya dulu. Di sini yang pertama aqsamul kalimat adalah al-ismu atau kalimat isim. Unwan musyadiki fi syari' Imam Bonjol yakmu 25 Padang. Coba anak-anak, di mana ini yang termasuk dari kalimat isim? Ya, bisa dilihat ya. Jadi di sini yang tulisannya berbentuk merah itu adalah contoh daripada kalimat isim. Syari'. Nah, di sini ada syari', kemasukan huruf jar, maka ini syari' disebut kalimat isim. Kemudian nomor 2 di sini ada Muhammadun ya. Muhammadun kan nama orang ya. Jadi di sini juga termasuk contoh daripada kalimat isim. Yang nomor 3 ini ada lafaz shadiq ya. Ada lafaz shadiq juga termasuk kalimat isim. Kemudian yang keempat al-uluma. Ini kalau diidofakan berarti al-ulumi gitu ya. Ini juga termasuk kalimat isim. Silakan anak-anak mencermati dulu contoh-contoh ini. Kemudian nanti akan saya tayangkan juga tentang kaidahnya ya. Ini yang terakhir adalah lafaz riwayah, juga termasuk contoh daripada kalimat isim. Setelah ini akan saya tayangkan tentang kaidahnya. Kalau tadi kita sudah membahas satu ya, pembagian kalam. Yang pertama isim, di sini jangan lupa kita harus tahu dulu pengertian dari kalimat itu apa ya. Al-kalimatu lafdzun yadullu ala makna mufradin wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi ada 3. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas adalah contoh daripada isim. Kemudian pengertiannya itu bagaimana ya? Madalla ala maknan fi nasi ghairi muqtarinin bi zamanin mithlu Muhammadin. Nah, ini ada contoh seperti Muhammad, syari', ulum, riwayah, shadiq. Itu adalah contoh-contoh daripada isim yang telah kita pelajari di awal tadi. Amin alamatihi ayyakbala al-jarra awit tanwina awin nida'a au al-isnada. Bagaimana untuk mengetahui tanda-tandanya? Nah, ini bisa kemasukan jar, tanwin, nida, al, dan isnad ya. Jadi anak-anak bisa perhatikan contohnya kembali dan coba mencari contoh-contoh yang lain ya. Setelah kita belajar tentang isim, kemudian kita akan belajar tentang fi'il. Di sini sama, kita akan memulai daripada contoh-contoh terlebih dahulu. Ya, seperti nomor 1 itu qad najaha at-tilmidhu fil imtihanin nihaiyi minal madrasati al-mutawassithah. Jadi di sini adalah qad najaha ya. Qad najaha. Najaha berarti ini menunjukkan fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala. Jadi di sini contoh-contoh ya yang bercetak merah ini adalah merupakan contoh daripada fi'il ya, bisa fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar ya anak-anak ya. Bisa memperhatikan ini ya. Untuk yang nomor 2 ini sawfa yuwasilu ya. Untuk penyebabnya ya nanti akan dijelaskan di dalam pengertiannya ya. Takharrajta ya, ini takharrajta juga termasuk kalimat fi'il. Takharrajat, samahti, imsahi, la tal'abanna,
lam afham, isyroh. Nah, ini juga termasuk contoh-contoh daripada kalimat fi'il ya. Setelah ini juga akan saya tayangkan bagaimana sih cara untuk mengetahui kalau ini adalah termasuk kalimat isim atau kalimat fi'il atau termasuk huruf. Itu bagaimana caranya ya, akan ditayangkan dalam ini slide selanjutnya. Coba ya anak-anak ya, ini diteliti. Ada najaha, yuwasilu, fi'il mudhari, seperti itu ya. Setelah tadi kita melihat tentang beberapa contohnya, maka kita akan mempelajari apa sih pengertian daripada fi'il itu ya. Al-fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsi muqtarinin bi zamanin. Seperti ya, misalnya sakana yaskunu uskun wa min alamatihi ayyakbala qad au asina au saufa au ta al-fa'ili au ta at-ta'nithi as-sakina au ya al-fa'ilah au nun taukid ya. Jadi ini adalah pengertian daripada fi'il ya. Ini dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Di sini juga sudah dicantumkan terjemahannya secara Indonesia. Anak bisa mempelajari juga ya. Bagaimana untuk mengetahui alamatnya fi'il? Nah, di sini ada ayak balakot, bisa menerima kot, au asina atau sin, au saufa atau tak fa'il, sampai pada yang terakhir adalah nun taukid, kemasukan nun taukid. Dari sini bisa dimengerti ya, kalau kemasukan salah satu daripada ini tadi kot dan saufa tak taknis sampai pada nun taukid, itu berarti menunjukkan bahwa ini adalah kalimat fi'il, seperti itu. Jadi bisa diketahui dari apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Untuk yang terakhir, kita akan belajar tentang huruf ya. Di sini yang bercetak merah untuk nomor 1 adalah hal. Hal yuwasilu at-tullabu dirasatahum ilal jami'ah. Ya, di sini hal adalah termasuk contoh daripada huruf. Kemudian yang kedua adalah lam, juga termasuk huruf. Min, an, ila juga termasuk huruf. Jadi huruf itu bukan isim juga bukan fi'il, seperti itu ya. Itu adalah huruf. Tidak bisa kemasukan tandanya kalimat isim dan tandanya kalimat fi'il. Nah, ini pengertiannya ya. Al-harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Misalnya hal, wa min, wa lam ya. Seperti hal, min, lam, lan, inna, wa laysa lahu alamatun yatamayyazu biha amalil ismi wal fi'li. Kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain, seperti hal, lam, lan, inna, min, dan tidak memiliki tanda ya, seperti tandanya yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Itu adalah pengertian dari huruf. Setelah kita belajar panjang lebar ya anak-anak ya, dimulai dari yang pertama tadi kita mendengarkan mufradat. Nah, di sini ada latihan sederhana, yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Di sini saya cantumkan bahasa Arab, maka tugasnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini anak-anak bisa melihat di dalam kamus atau bisa mencari ya, ini di dalam buku ajarnya masing-masing. Buku ajar kan ada kan ya yang sudah disediakan seperti ini, antara bahasa Arab beserta dengan artinya.
Ini hanya ada 10, coba nanti anak-anak mengerjakan ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ya anak-anak, semoga bisa memahami dari awal sampai akhir tadi, yaitu berupa yang pertama kita belajar tentang mufradat, kemudian dari mufradat itu dikembangkan menjadi sebuah seperti bacaan ya, tapi masih berbentuk istima. Jadi mendengarkan bacaan yang berupa susunan daripada mufradat. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah belajar juga tentang maharatul qiraah. Jadi tadi maharatul qiraah ada apa tadi anak-anak? Tentang kartu mufradat gitu ya. Dari kartu mufradat itu alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai anak-anak ya. Diawali dari tadi kita belajar tentang mufradat yang berhubungan dengan al-bayanatus syasiyah gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar maharatul istima', yaitu belajar tentang mufradat yang ada di al-bayanatus syasiyah. Kemudian dari mufradat tadi itu dikembangkan menjadi sebuah bacaan. Masih sama anak-anak mendengarkan, itu berarti berhubungan dengan maharatul istima' ya, seperti itu. Nanti bisa diulangi lagi, video ini bisa diputar kembali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang maharatul qiraah. Di situ tadi ada bitokotus syasiyah ya, ada kartu identitas diri, kemudian dikembangkan menjadi suatu bacaan. Ada liab tolib dan liab tolibah. Jadi tadi sudah ada contohnya. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan sendiri ya, bahwa bitokotus syasiyahnya, bahwa kartu belajarnya kemudian dibuat menjadi suatu bacaan yang sederhana, dimulai dari yang sederhana dulu. Mudah ya, dimulai dari al-ismu bil kamil, nama lengkap, kemudian rakmu tasjil, nama registrasi, kemudian di mana alamatnya, di mana sekolahnya, seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang maharatul kalam. Tadi sudah ada percakapan ya, liab tolib, liab tolibah. Sudah ada contoh percakapan antara siswa dan ada percakapan antara siswi. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan dengan teman-temannya. Ya, anak-anak juga boleh mencari sumber yang lain di YouTube atau di buku bacaan yang lain. Untuk yang terakhir, kita sudah belajar tentang aqsamul kalimat ya, ada 3 aqsamul kalimat, ada 3 isim, fi'il, dan huruf. Tadi kita juga sudah belajar tentang contoh-contohnya, kemudian juga pengertiannya ya. Bagaimana bisa mengetahui kalau ini kalimat isim, fi'il gitu ya? Bisa dilihat dari itu ciri-cirinya. Apabila yang masuk ini adalah lafaz qad, berarti bisa diketahui kalau itu adalah kalimat fi'il, seperti itu ya. Selamat belajar kembali. Ini sebelum kita mengakhiri ada sebuah makalah ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan anak-anak untuk belajar. Selalu semangat untuk belajar, seperti itu ya. Sudah, terima kasih. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.